Baik, untuk kelompok 4 intelligence screen. Silakan. Baik, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus dan selamat pagi teman-teman dari kelas A dan juga kelas B. Kami dari kelompok 4 kelas A izin mempresentasikan materi integrasi numerik dengan metode PIAS. Ada kaidah segi empat, kaidah trapesium, dan kaidah titik tengah. Boleh di next. Bisa dilanjut, Alisa? Oke, terima kasih. Jadi, kelompok keempat ini beranggotakan Lintang Ayuza Kalila dengan akhiran NIM 029, ada Rosita Catur dengan akhiran NIM 034, saya sendiri, Sahabat Damanti dengan akhiran NIM 035, ada Zara Audina dengan akhiran NIM 068, dan Alisa dengan NIM 071. Boleh di next. Baik, kita masuk ke uh, slide yang pertama gitu dari materi hari ini tentang integrasi numerik. Di sini ada perbedaan antara metode analitis dan juga metode numerik. Pertama kita bahas dulu yang metode analitis. Jadi pertama-tama tentunya mungkin teman-teman sudah tahu juga ya antara perbedaan analitis dan numerik. Kalau analitis, pertama kita menggunakan langkah yang lebih matematis, lalu tentunya kedua solusinya ekspresi matematika dan dilambangkan dengan sama dengan. Lalu yang ketiga hasilnya eksak dan akurat. Keempat menggunakan rumus, teorema dan manipulasi aljabar. Terakhir, sulit diterapkan pada permasalahan yang kompleks. Nah, lalu untuk metode numerik sendiri, pertama-tama menggunakan algoritma dan atau perhitungan pada komputasi. Yang kedua, solusinya angka hampiran atau mendekati dengan lambang sebagai berikut. Lalu yang ketiga, hasil perkiraan dengan galat. Keempat, menggunakan metode iteratif dan atau pendekatan numerik. Yang terakhir, dapat diterapkan pada permasalahan kompleks, tapi akurasinya terbatas. Ya, jadi sebenarnya integral biasanya dapat diselesaikan dengan menggunakan metode analitis, yaitu menggunakan langkah-langkah matematika seperti integral biasa, integral pada umumnya, dan teorema dan manipulasi aljabar sehingga menghasilkan solusi yang eksak atau tepat. Tapi nggak semua fungsi mudah diintegralkan secara analitis, gitu, analitik, terutama fungsi yang lebih kompleks atau data yang hanya diketahui dalam bentuk tabel. Karena itu kita bisa menggunakan metode numerik. Dan integrasi numerik itu sendiri adalah proses komputasi untuk memperkirakan atau approximate hasil pengintegralan tertentu atau definite integrand dengan metode numerik. Salah satu metode integrasi numerik adalah metode PIAS yang akan kita bahas nanti. Jadi metode PIAS itu serupa dengan konsep yang sering digunakan dalam memperkenalkan konsep integral, yaitu penjumlahan Riemann, itu yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ini bisa di next. Nah, jadi pada slide 4 ini, gambar 6.1, menunjukkan bahwa menunjukkan makna geometris integral bentuk, yaitu luas daerah di bawah kurva dengan Y sama dengan Fx dari batas bawah A, yang sebelah kiri bawah batas bawahnya A dan batas atasnya B, gitu ya. Karena bentuk kurva ini sering tidak beraturan, maka luas daerahnya tuh susah dihitung secara langsung. Oleh karena itu, pada integrasi numerik, daerah ini akan didekati dengan bangun-bangun sederhana yang akan kita bahas nanti. Tuh. Oke, bisa di next. Akan dilanjut dengan teman kelompok saya yang lain. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada metode kias. Nah, biasanya metode ini tuh dilakukan jika perhitungannya telah diketahui sejumlah titik-titik atau fungsinya itu diskrit. Namun, fungsi kontinu atau menerus biasanya didefinisikan dalam ekspresi matematika. Nah, oleh karena itu untuk melakukan integrasi numerik ini
kita perlu membuat tabel absis dan nilai fungsinya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan persamaan fungsi yang sudah diketahui. Nah, lalu titik-titik pada tabel diperoleh dengan membagi selang integrasi A sampai B menjadi N buah absis atau berupa string. Next. Nah, selanjutnya macam-macam metode Pias ini dibagi menjadi tiga, yaitu dengan kaidah segi empat, dengan kaidah trapesium, dan juga dengan kaidah titik tengah. Nah, di mana kaidah segi empat dan trapesium ini menggunakan penurunan rumus yang sama, sedangkan kaidah titik tengah merupakan upaya yang lebih baik untuk mencapai nilai hampiran. Next, akan dijelaskan oleh Zahra. Baik, terima kasih. Jadi, ke slide sebelumnya. Nah, jadi di metode Pias satu segmen itu, nanti grafiknya itu dibagi kayak ada lempengan-lempengan gitu, per segmen-segmen gitu. Di mana per lempengan itu tuh dia mempunyai yang namanya H. H itu lebar dari si Piasnya. Nah, nanti di dalam Excel itu kita menggunakan tabel ini. Ada R. R itu banyaknya Pias atau bisa juga teman-teman nulisnya itu N. Jadi bisa N terus XN baru si F XN-nya itu. Atau bisa juga ditulisnya I seperti itu teman-teman. Nah, terus untuk menghitung H, H itu tuh lebar si piasnya atau segmennya atau lempengannya itu bisa dihitung dengan B min A per N. Nah, apa sih B, apa sih A gitu. Kan kita di integrasi numerik ini mau menghitung yang namanya integral tentu, ya kan, yang dimana punya batas atas dan juga batas bawah. Nah, B ini merupakan batas atasnya, teman-teman, dan A ini merupakan batas bawahnya gitu. Jadi, untuk menentukan lebar pias, itu teman-teman bisa menghitung dengan B min A atau batas atas dikurang batas bawah per N. N itu adalah banyaknya pias atau lempengan. Nah, seperti itu. Terus kalau semisalkan N-nya belum diketahui nih, tapi nilai lebar piasnya sudah diketahui, berarti teman-teman bisa menggunakan rumus yang ada di layar. Itu sebenarnya sama aja, cuma bedanya itu dibagi si nilai lebar piasnya. Seperti itu. Lalu nanti di situ ada tabelnya ada XI. Nah, XI itu apa? Jadi XI itu eh, apa namanya, bisa absis dari piasnya, maaf, absis dari piasnya itu bisa dicari dengan A ditambah I dikali H, seperti itu. H itu lebar piasnya, A itu adalah batas bawahnya, seperti itu teman-teman. Dengan I-nya itu nanti dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oh ya, ini nanti I-nya itu banyak biasnya, dan di mana nanti di Excel itu teman-teman harus memulainya itu dari 0 gitu, teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada metode segi empat atau rectangle rule. Boleh di selanjutnya. Oke, jadi kenapa dinamakan kaidah segi empat atau rectangle rule? Karena dia pendekatan grafiknya itu berbentuk yang namanya persegi panjang gitu teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat ya di layarnya. Jadi di situ ada XO, sorry maaf X0 maksudnya, X0, dan di situ ada titik yang ada di ujung itu ya, yang ada di, bentar aku annotate dulu. Yang ada di sini. Nah, itu tuh dia fx0-nya. Yang dimana dia adalah si tingginya gitu, teman-teman. Nah, terus di sini ada x1 kan. Terus di sini ada fx1. Nah, fx1 ini juga sama itu tingginya. Gitu. Bedanya itu x0 itu batas bawahnya. Terus yang x1 itu batas atasnya gitu. Nah, terus yang h ini apa? Yang h ini adalah si lebar piasnya atau lebar segmennya. Nah, ini kita tuh untuk menghitung apa namanya, luas satu pias atau satu segmen terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan menghitung luas satu pias atau satu segmen, itu berarti kita menggunakan dua-dua ini. Maksudnya yang fx0 sama yang fx1-nya gitu, teman-teman. Nah,
Terus abis itu nanti dijumlahkan. Nah, ini bisa dilihat di layar, situ ada luas satu pias, yang dimana ini menggunakan tinggi piasnya itu fx0. Nah, kan dia menggunakan pendekatan segi empat, ya kan, atau rectangle. Rectangle itu persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebarnya gitu kan, teman-teman. Nah, dimana lebarnya itu tuh si piasnya, lebar piasnya yang si H, terus panjangnya itu si fx0. Jadi makanya bisa ditulis dengan rumus H dikali fx0. Terus habis itu kan fx0 ya. Nah, terus ini kita pakai juga yang tinggi pias satunya, yaitu fx1. Itu sama aja. Jadi hasilnya dikali H dikali fx1. Seperti itu. Nah, kita kan udah dapet tuh, boleh di next, dari yang fx0 sama fx1. Terus habis itu, eh, habis itu dijumlah gitu teman-teman. Kelihatan nggak ya? Dijumlah dari yang hasil tinggi PS fx0 sama fx1-nya. Sehingga didapat itu jadinya kan dua, eh, integral fx dx dengan batas bawah x0 sampai dengan batas atas x1 itu memiliki hampiran atau mendekati h dikali fx0 ditambah fx1-nya. Nah, kan kita mau mencari hasil integral dari eh, fx dx dengan batas x0 sampai x1. Maka kedua sisinya itu dibagi dua gitu. Sehingga menghasilkan h per 2 dikali fx0 ditambah fx1 gitu. Dimana ini adalah rumus untuk menghitung cuma satu pias aja, teman-teman, satu segmen. Boleh dilanjut. Nah, nah, terus gimana kalau misalkan batangan-batangannya itu banyak banget, jar kayak ada nggak terhitung lah gitu. Nah, ini pakai rumus yang ada di layar teman-teman ya. Itu sebetulnya sama aja kayak menghitung yang lebar piasnya itu, banyak piasnya itu satu. Cuma ini agak sedikit ribet ya teman-teman. Jadi buat yang pertama, yang atas itu tuh dia sampai dengan fx n-1. Alias tuh yang kalau misalkan nilainya tuh lebar piasnya, banyak piasnya itu ada 8, berarti dia cuma sampai f7 gitu. Karena fx n-1. Kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, terus yang keduanya baru sampai yang F8. Kayak gitu. Alias si FXN-nya. Itu bedanya cuma di akhirannya aja, teman-teman. Nah, terus habis itu sama dijumlahkan sehingga menghasilkan dua dikali fx dx, integral dari fx dx dengan batas a sampai b mendekati h dikali fx0 ditambah 2 dikali h fx1 ditambah 2 dikali h fx2 dan seterusnya sampai dengan h dikali fxn. Nah, ini semua sisi-sisinya itu dibagi dua gitu. Sehingga didapatlah ini jadi H per 2 Fx0 ditambah H dikali Fx1 sampai dengan H per 2 Fxn. Sebetulnya sama aja kayak yang menghitung satu pias. Nah, kalau disederhanakan itu ada di bagian bawahnya, teman-teman. Oke, jadi H per 2 itu H per 2 dikali F0 ditambah 2 dikali F1 dan seterusnya sampai dengan Fn itu sama dengan H per 2 dalam kurung dikali dalam kurung F0 ditambah 2 F, F Fi dengan batas 1 sampai dengan N-1 ditambah Fn, di mana si eh, R-nya ini atau banyaknya pias ini dihitung dari 0 sampai dengan N gitu. Nah, terus boleh dilanjut. Oke, nah di sini ada contoh soal yaitu hitunglah nilai integral dari EX dx dengan batas 1,8 sampai dengan 3,4 di mana dengan kaidah segi 4 dan H atau lebar piasnya itu diketahui itu sebesar 0,2. Ini kita langsung aja contohkan di Excel.
Bentar ya, teman-teman. Apa sudah terlihat? Belum ya? Sudah, sudah. Oke. Nah, sudah. Oke. Nah, buat mengerjakan soal ini, kita tulis dulu yang beberapa hal yang diketahui, yaitu ada N itu tadi banyaknya bias, lalu ada B, batas atasnya, ada A, batas bawahnya, dan juga H. Hanya kan tadi sudah diketahui ya teman-teman, yaitu adalah 0,2. Berarti kalian tulis 0,2, lalu ada A. A-nya itu sudah diketahui itu adalah batas bawah 1,8. Nah, terus B-nya ini juga udah diketahui kan, itu 3,4. Berarti teman-teman tulis 3,4. Nah, terus N-nya gimana, Jer? N-nya kan belum diketahui. Ya udah berarti menggunakan rumus yang tadi. Rumusnya itu sebentar ya, teman-teman. SS dulu. Oke, nah ini kan rumusnya hanya sudah diketahui tapi N-nya belum. Berarti kita pakai yang ini, yang B min A per H. Berarti bisa ditulis B min A B min A per H. Oke, nah didapat banyaknya bias atau segmen atau lempengannya itu sebanyak 8. Nah, terus berarti kita buat di sini tabelnya ada I, ada XI, ada juga FXI. Oke, nah untuk I-nya itu dimulai dari apa tadi? Saya bilang kan dari 0 ya, berarti 0 sampai dengan 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lalu XI-nya itu berarti tadi XI-nya itu dari A ditambah I dikali H. Berarti sama dengan A-nya yang ini ditambah I dikali nilai H-nya. Oke. Nah, terus buat si nilai A-nya dan H itu didolarkan teman-teman biar dia tetap dan nggak berubah posisinya. Oke. Habis itu tinggal di drag ke bawah. Nah, untuk fxi-nya berarti tadi fungsinya itu kan pangkat X ya kan. Berarti teman-teman bisa langsung expect dari si I ini dapat hasilnya segitu 6, sekian di drag ke bawah. Oke, sebentar. Nah, terus habis itu kita mencari nilai integrasi dari si integral yang ada di soal. Terus nilai integrasi. Nah, untuk menghitung nilai integrasi itu, tadi itu kan kita perlu yang ini nih, yang H per 2 dalam kurung F0 ditambah 2 dikali Fi dengan batas 1 sampai dengan N-1. Kita pakai N-1 ditambah, sorry, dari F1 sampai dengan Fn-1 itu ditambah, baru ditambah dengan Fn. Nah, ini kita bisa menghitung terlebih dahulu nih teman-teman yang ini. Atau satu-satu dulu deh aku. Bentar deh. Jadi kalau nilai integrasinya itu berarti, tunggu, wait, yang ini, bentar ya teman-teman, SS dulu. Yang ini itu dipindahkan ke sini. Nah, nilai yang ini itu adalah, tunggu,
kita pakai sum dari itu kan apa namanya data dari n-1. Berarti karena nipiasnya ada 8 tadi kan, berarti sampai dari I1 ini sampai dengan 7. Berarti dari F ini di eh kurang-kurung tambah ini ke 7. Terus sana hasilnya adalah 108,0133 sekian. Nah, terus untuk menghitung nilai integrasinya, berarti itu kita pakai sepertinya teman-teman. Eh, kok kurangnya salah. H per 2 berarti ini. Pakai yang ini nih, teman-teman. H per 2 berarti ini. H per 2. 0,2 per 2. Terus habis itu dikurang dikali dengan nilai dari ini D30. Sorry, kok D30 sih? D yang FI ini ditambah dengan F0 ditambah dengan Fn. Yang ini Fn berarti yang ke-8. Terus habis itu ditambah dengan H ini 0,2 dikalikan dengan yang hasil tadi ini, yang F ini, yang sum tadi. Berarti dikalikan dengan 108,01 sekian. Oke, nah terus didapat hasil itu adalah 25,20404 sekian. Nah, itu adalah nilai yang mendekati gitu hasil dari si nilai ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan di metode segi 4. Sudah dihitung Selanjutnya. empirisnya belum? Berapa hasilnya kalau pakai GeoGebra? Sama nggak? Belum, Pak, kalau yang pakai GeoGebra empiris. Ya, atau pakai aplikasi lain ya. Jadi kalau integrasi numerik, tolong dibiasakan kalian membandingkan dengan nilai integrasi numerik, nilai integralnya yang secara empirik ya. Jadi ngitung langsung berapa hasilnya, juga apa hasilnya. Karena memang nantinya khawatir nanti saat kalian mengerjakan satu permasalahan itu nanti akan berbeda jauh. Padahal ini kan sifatnya gini. Coba sekarang saya tambahin deh. Coba ke slide PowerPoint-nya Zahra. Yang share screen siapa? Saya, Pak. Ya silakan. Coba dibalik ke PowerPoint-nya. Ya baik. Jadi yang dua di depan ini dijelaskan dua metode, yaitu metode segi 4 dan apa namanya ini? Trapezoidal nanti gitu ya. Ya ini kan segi 4 pertama kali ya. Nah tujuannya adalah kalau yang metode empirik atau hitung langsung seperti kalian lakukan di mata kuliah kalkulus integral ya kalau nggak salah ya. Itu kan langsung. Ini kan kalkulus integral berarti integral dengan batas integral tertentu gitu ya. Dengan batas A dan B. Ya, kalian ada suatu permasalahan, diintegralkan dulu lalu dimasukkan batas B dikurang batas A. Betul ya? Ketemulah hasilnya berapa. Nah, kalau di numerik ada cara lain untuk menghasilkan hasil integral itu dengan pendekatan di numerik integrasi ini, yaitu bermain di banyak data lalu dibuktikan melalui pendekatan dari 3 metode nanti yang akan dijelaskan. Ini baru satu, nanti tambah trapezoidal, metode mana yang nanti akan paling dekat dengan hasil empiriknya gitu ya. Nah kalau kalian lihat yang disampaikan oleh Zahra ini, itu kan mungkin pernah kalian alami di mata kuliah kalkulus integral ya, atau diferensial saya lupa itu. Bagaimana membagi, memotong-motong satu kurva atau suatu persamaan kuadrat ya menjadi beberapa bagian dengan membuat kotak-kotak di bawahnya segi 4. Kalau nggak salah apa ya namanya ya dulu ya?
limit fungsi atau apa gitu ya, deret apa gitu kalau nggak salah. Riemann kalau nggak salah, betul nggak? Ada yang bisa validasi ya? Nanti coba dicek ya. Jadi Betul, Bapak. untuk betul ya Lintang ya. Lalu betul ya Lintang ya, Riemann ya, betul. Iya, betul, Bapak. Nah iya, jadi bagaimana mencari suatu integral dengan membagi jadi segmen-segmen. Nah, itu versinya Riemann seperti itu. Kalian dapat nanti hasilnya seperti mata kuliah yang lain. Nah, kalau diintegrasi numerik ini begini caranya. Dengan metode segi empat dijelaskan oleh Zahra. Ya, jadi bermain di jaraknya di H gitu ya. Lalu banyaknya segmen yang terbentuk dengan N-nya dan seterusnya. Jadi nanti akan mendapatkan hasil yang harusnya mendekati dengan hasil empiriknya. Itu selisihnya itu bisa 0,0 sekian harusnya. Ya, nanti bergantung banyak data yang digunakan untuk itu. Ya, oke, bisa lanjut, silakan. Baik, selanjutnya akan menjelaskan materi eh, mengenai kaidah trapesium oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Zahra. Untuk selanjutnya ini kita tentang kaidah trapesium. Kalau tadi yang Zahra sudah jelaskan, pendekatannya itu oleh bangun segi empat. Kalau kaidah trapesium ini adalah metode integrasi numerik yang menghampiri luas daerah di bawah kurvanya itu nanti dengan menggunakan bangun trapesium. Boleh di next. Oke, di sini ada gambarnya juga. Jadi pada kaidah trapesium, kurvanya itu tuh didekati menggunakan bangun trapesium gitu. Dengan uh, kurvanya itu didekati menggunakan garis lurus yang menghubungkan dua titik ujungnya. Jadi kalau pada gambar terlihat ya intervalnya dari x0 sampai ke x1 dengan tinggi fungsi masing-masingnya itu fx0 dan fx1. Nah, ditariklah garis itu jadinya makanya menyerupai bentuk trapesium. Karena menggunakan satu segmen aja gitu ya teman-teman, maka rumus untuk luas satu trapesium ini adalah seperti ini ya. Jadi integral dari fx dx dengan batas x0 sampai x1 itu menghampiri luasnya h per 2 dikali fx0 tambah fx1. Di mana sebenarnya rumus ini itu diperoleh dari rumus luas trapesium, yaitu setengah kali tingginya, ya kan, h per 2 dikali jumlah sisi sejajarnya. Sisi sejajar pada grafik ini kan berarti fx0 dan juga fx1. Dengan hanya sebagai lebar interval dan fx0, x1 itu merupakan tinggi si trapesiumnya. Boleh di next. Zara, boleh di next. Oke, selanjutnya gimana kalau misalkan kita ngerasa kalau satu bias itu kurang akurat gitu. Kita mau eh, bisa membagi intervalnya itu ke beberapa bagian segmen kecil supaya lebih akurat. Oke, nah setiap segmen itu nanti membentuk satu trapesium. Lalu seluruhnya gitu, ini kan banyak karena kita bagi beberapa segmen gitu, setiap segmennya dibuat menjadi satu trapesium, maka untuk seluruh luas trapesiumnya itu dengan kita menjumlahkan untuk mendekati luas total di bawah kurvanya. Di sini ada rumusnya sama aja ya dengan satu trapesium, jadi kita hanya menjumlahkan aja dari trapesium yang pertama, dari segmen yang pertama sampai segmen ke selanjutnya yang mau kita dekati gitu. Boleh next, Ra?
Selanjutnya kita lihat di screen ini sebenarnya penurunan rumusnya. Jadi kan tadi kan dijumlahkan ya rumus eh, luas trapesiumnya untuk mendapati rumus yang H/2 terakhir ini. Jadi dalam rumus ini itu nilai fungsi yang di ujung interval tadi ya, F0 dan juga Fn, itu kan hanya dihitung sekali ya, teman-teman, kalau kita lihat di dalam rumusnya. Kan kita jabarin ya, pertama H/2 fx0 fx1, terus H/2 fx1 fx2, sampai nanti H/2 fxn-1 plus fxn. Nah, terus lalu kita lihat juga di bawah selanjutnya, di mana kita tahu bahwa nilai titik yang ujung yaitu fx0 dengan fxn itu hanya muncul satu kali. Sedangkan titik tengahnya yaitu fx1, fx2, sampai nanti fxn-1 itu muncul dua kali. Oleh karena itu diperoleh rumus akhirnya H/2 F0 ditambah 2 dari penjumlahan rumus yang di tengah-tengah. Jadi 2 dikali sigma Fi dari I-nya sama dengan 1 sampai N-1 baru ditambah sama titik ujung akhirnya yaitu Fn-nya dengan Fr atau Fxr-nya R sama dengan 0, 1, 2 sampai ke N. Untuk R tersebut ini tuh sama aja kayak N ya teman-teman. Jadi ini adalah untuk luas menghitung dengan banyak bias atau N bias. Boleh di next. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Rosita. Oke, izin melanjutkan. Jadi teman-teman kalau tadi sudah dibahas dengan Lintang mengenai metode kaidah trapesium dengan bias satu atau bias lebih dari satu, sekarang kita akan beralih ke langkah-langkah untuk menentukan suatu luas atau integral dengan pendekatan kaidah trapesium. Jadi yang pertama itu kita harus mendefinisikan si fungsinya sebagai y, jadinya y sama dengan fx, kemudian kita menentukan interval dari integrasi tersebut dengan A itu sebagai batas bawah dan B itu sebagai batas atas. Kemudian yang ketiga itu kita menentukan jumlah segmen atau biasnya, yaitu N. Kemudian yang keempat itu menghitung H atau panjang biasnya. Kemudian XI intervalnya dan FXI. Jadi memasukkan nilai XI terhadap ke fungsinya. Kemudian yang kelima itu kita menghitung L. L itu ibarat L itu luasnya kan kalau bicara soal integral artinya kita bicara soal luas daerahnya ya. Nah, L itu pendekatan kaidah trapesiumnya, di mana L itu yang tadi sudah dibahas oleh Lintang itu H/2 dikali dalam kurung F0 ditambah 2 dikali sigma Fi dari I sama dengan 1 sampai N-1, kemudian dijumlahkan dengan Fn. Boleh di next. Oh, selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Boleh di next. Itu kita menghitung integral 1 per x plus 1 dx dengan batas 0 sampai 1 dengan kaidah trapesium bila h-nya atau panjang biasnya atau lebar biasnya itu 0,05. Nah, mungkin teman-teman boleh buka Excel-nya untuk praktek. Alisa boleh stop share ya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah sih. Oke, jadi ini
saya udah SS soal sama langkah-langkahnya. Yang pertama kita ketik dulu, tulis dulu kan definisi Y sama dengan fx-nya. Jadi Y sama dengan fungsinya atau fx itu adalah 1/dalam kurung X plus 1. Teman-teman boleh ikutin ya, kalau terlalu cepat boleh boleh bilang aja. Lalu untuk batas atas dan batas bawah, batas batas bawahnya itu kan A, itu sama dengan 0. Kemudian batas atasnya, sorry, itu sama dengan B, itu adalah 1. Lalu ini di sini juga diketahui H atau panjang biasnya yaitu 0,05. Nah, di sini informasi yang kita dapat itu ada 4 ya, fx-nya, A, B, dan H-nya. Yang kita perlukan untuk menghitung integral dengan kaidah trapesium kan bukan cuma 3 ini, tapi kita juga perlu N kan. Kita belum tahu N-nya itu berapa. Nah, tadi kalau rumus H itu kan dalam kurung B min A dibagi sama N. Nah, kalau mencari N berarti kita tinggal balik aja. Dalam kurung B min A per H. Gitu. Sama dengan B-nya itu batas atas dikurang batas bawahnya, kurung jangan lupa dibagi H. Ketemulah N-nya itu 20. Sampai sini bisa mengikuti teman-teman? Oke, selanjutnya kita bikin tabel. Kita perlu I, XI, dan FI. Ini itu kita mulai dari 0 sampai 20. Ini kita break aja. Sampai N-nya. N-nya itu 20. Nah, selesai. XI-nya tadi itu di rumus itu, saya tulis lagi. XI sama dengan A atau batas bawah ditambah I dikali H. Jadi kita masukin ke rumusnya, XI itu A-nya 0 ditambah I-nya ini 0 untuk X yang 0 ya. X 0 itu A ditambah I-nya 0 dikali dengan H-nya 0,05. Nah, jangan lupa ini untuk A dan H-nya itu kita, karena konstan jadi kita kasih dolar 17.000. Kaya banget Rosita. Itu 0. Apakah bisa dipahami teman-teman? Lanjut. Lanjut ya. Lalu ini kita drag aja deh sampai bawah. Nah, dah. fxi-nya baru kita masukin nilai xi ke dalam fungsinya. Fungsinya itu 1 per dalam kurung x plus 1. Jadi 1 per dalam kurung x-nya plus 1 kurung. Nah, ini kita drag aja. Dah. Nah, dapat deh xi dan fxi-nya. Yang kita pakai itu nanti fxi-nya. Nah, lalu kita
menghitung integralnya dengan kaidah trapesium dengan rumus yang L ini tadi. Mau menghitung langsung boleh, tapi kalau misal teman-teman mau menghitung yang ini di tengah-tengah yang sigma FI dari I1 sampai N-1 itu juga boleh. Kalau langsung berarti H per 2H-nya itu 0,5 per 2 dikali buka kurung F0. F0 ini yang 1 ditambah 2 dikali sigma. Sigma itu sum dari FI I1 sampai N-1. Buka kurung dulu itu sum berarti dari I1 sampai N-1, N-nya 20, berarti sampai N-1 itu 19. Nah, kurung, kurung, terus ditambah Fn. Fn-nya itu berarti F20 0,05. Udah deh. Jangan lupa. Itu kurung. Ya. Nah, ketemu 0,693303. Itu. Kalau manual berarti nanti kita hitung sigma ininya dulu. Sigma FI dari I sama dengan 1 sampai dengan N min 1. Kalau hitung manual, kita coba hitung manual ya. Sama dengan sum dari ini sampai ini. Nah, dari I1 sampai N min 1. Jadi, sama dengan A per 2 dikali dalam kurung F0 ditambah 2 dikali ini sigmanya tadi, sigma. Ditambah sama F20. Nah, hasilnya sama ya teman-teman. Jadi kita peroleh. Jadi interpretasinya jadi hasil integral dengan kaidah trapesium adalah 0,693303. Nah, itu dia. Nah, terus tadi saya udah nyoba hitung manual. Hitung manual bukan dengan kaidah trapesium, itu ketemunya juga 0,693. Gitu. Jadi sama di 3 digit pertama. Seperti itu. Apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa. Baik, saya Baik. stop share ya. Rosita, sebentar, jangan stop share dulu. Jadi itu sebenarnya bisa sederhanakan di dalam tabelnya langsung. Jadi Rosita atau teman-teman nanti bisa bikin kolom L di sebelah fx. Coba kolom L sebelah fx. L. Ya L. Ke. Ini Pak. Ya L enter. Lalu itu sama dengan di sebelahnya D20. D20 sini. Iya betul. Enter. Ntar. Ya. Lalu itu sama dengan 2 bintang sum dari berapa tuh? D21 sampai D berapa tuh?
Yang ini dari Iya, sum buka kurung ya dari D21 sampai yang N-1-nya mana? 19 yang ini ya. Sampai D39 betul. Tutup kurung enter. Nah, itu di Eh, merge mana tutup kurungnya? D21 sampai D39. Ya, lalu di merge itu semua tuh, di merge dari D21 sampai E21 sampai E39 di merge ya, ditengahin. Ya, terus yang 40 itu sama dengan sebelahnya. terus Nah, lah ya Pak ya. nanti sama dengan H di H/2 dikali jumlah dari itu, gitu kan? Oh iya. Ih, Langsung Bapak, makasih H/2. Pak ya. Ya, jadi nanti satu tabel saja cukup, langsung L bawahnya ke oh ini L-nya sekian gitu kan, tinggal H/2 dijumlah dari yang atas, tengah sama yang bawahnya gitu kan. Iya, dikali. Tuh. Oh, berarti bikin sum ini dulu ya Pak ya. Ya boleh langsung nggak apa-apa, langsung Langsung aja. H/2 ya nggak apa-apa kok. Atau H dikali sum ini dibagi dua kan bisa juga sama aja kan, sifatnya perkalian, jadi bisa di apa nih ya, tukar aja posisinya. Jadi Dikali nanti tinggal ngebaca oh L-nya di bagian bawah gitu. sum. Itu E40 sampai berapa tuh? Nah, E20 nah gitu udah enter. Hasilnya sama nggak coba? Sama Pak. Nah iya, jadi gitu. Jadi tandain, oh ini hasil L-nya ini. Bisa juga begitu ya, untuk menghemat tempat. Ya, jadi nanti tinggal di bawahnya disampaikan, oh hasil integrasi dengan teori trapesium begini. Demikian juga dengan tadi yang untuk segi 4 juga sama. Jadi karena ini lebih mudah di sisi penampilan tabel ya, jadi tidak sebanyak yang sebelumnya untuk materi yang regresi yang kemarin gitu ya. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih Rosita. Baik, terima kasih Pak. Eh, mungkin cukup sekian untuk kaidah trapesium. Saya izin stop share. Ya, selanjutnya akan saya serahkan kepada kelas B untuk melanjutkan presentasi tentang kaidah titik tengah. Baik, ya baik, terima kasih Rosita. Sebelumnya izin share screen, Pak. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas A dan juga B, dan juga selamat pagi Pak Agus. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai integrasi numerik yang khususnya akan di bagian kaidah titik tengah. Boleh next slide? Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Nuria Fitri, Putri Hawa, Ramzi Oktavian, Muhammad Naufal, Yohana Zulika, dan juga Tara Katabina. Boleh langsung ke slide kaidah titik tengah. Oke, untuk materi kaidah titik tengah akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Tara Katabina, dipersilakan. Baik, terima kasih Yohana atas kesempatannya. Saya akan masuk penjelasan kaidah titik tengah. Untuk definisinya, eh, tadi kaidah titik tengah atau titik tengah bisa disebut midpoint rule adalah salah satu teknik integrasi numerik yang digunakan untuk memperkirakan nilai integral tentu dengan membagi area di bawah kurva menjadi beberapa pias atau strip bentuk persegi panjang. Jadi agak mirip tadi yang apa tuh dibahas oleh kelas A di metode persegi, cuman eh, nanti yang kita cari adalah titik tengah dari setiap pias, di mana luas dari setiap pias akan digabungkan dan akan dijumlah. Jadi dan sedikit mungkin ada sedikit perbedaan di pengimplementasian metode ini dibandingin metode persegi dan metode trapesium tadi. Jika metode persegi apa tuh namanya efektif menghitung kurva di mana kurva tersebut linear,
dan metode trapesium itu sangat efektif untuk menghitung di mana kurva tersebut garisnya linear juga, cuman ke atas atau mungkin ke bawah ya. Metode ini sangat efektif untuk menghitung kurva yang tidak beraturan seperti dilihat di gambar ini. Bentuknya agak naik turun gitu ya. Oke, saya akan lanjut ke next slide selanjutnya. Eh, Ini untuk rumus-rumusnya dan variabel-variabel yang akan digunakan. Yang pertama ada rumus lebar tiap bias itu sama seperti tadi, H sama dengan B min A per N, dengan titik membagi X0 dengan AX1, X2 hingga XN, sama dengan B, dengan XI sama dengan A plus IH, dan di mana H itu lebar bias, N itu jumlah bias, Fx itu nilai fungsi, atau tadi ditulis dengan Fxi ya. B itu batas atas, dan A itu batas bawah. Persamaan umumnya di sini ada integral dari A menuju B fx dx eh, hampir sama dengan H S sigma sigma dari I sama dengan 0 n min 1 f I plus 1/2. Kenapa 1/2? Karena tadi saya bilang mencari dari titik tengah dari masing-masing bias. Dan kenapa mendekati sama dengan, dilihat dari grafik tersebut ada sedikit bagian yang belum keluar dari grafik ya, karena dibagi oleh banyak persegi panjang. Jadi ini agak penting, simbolnya harus mendekati sama dengan. Atau bentuk panjang dari rumusnya adalah L mendekati sama dengan H dikali F setengah plus F3/2 plus F5/2 plus titik-titik plus Fn min 1/2. Baik, kita langsung masuk, sebenarnya kita langsung masuk ke contoh soal aja. Di sini contoh soal adalah hitunglah pikiran nilai integral berikut menggunakan kaidah titik tengah dengan membagi area menjadi n sama dengan 4 bias. Saya izin ganti dulu share screen-nya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, lanjut. Baik, seperti soal tadi kita diketahui bahwa n sama dengan 4 dengan fungsi integral dari 0 hingga 2 ada 3x kuadrat dx. Berarti kita bisa tulis dulu apa yang diketahui, yaitu pertama adalah fx-nya sama dengan 3x kuadrat. Terus kita tulis n-nya sama dengan 4. Terus kita bisa tulis lagi batas bawah dan batas atas, yaitu batas bawah sama dengan 0 dan batas atas sama dengan tadi 2. Hal pertama yang harus kita hitung adalah H-nya, dikarenakan variabel H ini akan digunakan di persamaan nanti. Eh, jadi rumus H adalah yang seperti dilihat B min A per N. Kita tulis dulu sama dengan dalam kurung B min A, B min A, tutup kurung, dibagi oleh N, yaitu 4, kita mendapatkan H sama dengan 0,5. Setelah mendapatkan H, kita bisa langsung membuat tabel, di mana dikarenakan N sama dengan 4 dan I dimulai dari 0, kita bisa tulis, jangan tutup, kita bisa tulis seperti ini aja. I sama dengan 0 ke 3, dikarenakan kita dimulai dari 0 tadi. Terus kita tulis, saya menulisnya biasanya langsung aja, itu batas bawah, yaitu kita tulis dulu 0. Dan di sini saya langsung tulis saja XI dulu, di mana tadi XI itu rumusnya adalah A ditambah I dikali H. Tulis saya di sini, supaya apa tuh namanya bisa dihafal.
Setelah itu saya bisa langsung drag ke bawah kedua. Sebenarnya ada yang salah, maaf. Saya lupa kasih tanda dolar tadi. Ya, sebentar. Sebentar, Kak. Maaf, ada kesalahan teknis, saya ada sedikit kesalahan. Seperti harusnya ini 0,5. Oh, saya maaf. Dikarenakan ini sayanya 0 ya. Waktu kemarin saya harusnya dimulai dari 1. Sebenarnya ini 0 itu adalah konteks di mana ini 0. Cuma kalau saya ganti ke 1 hingga menuju 4 ya. Nah, ini akan tertulis bahwa A sama 0 sampai 3 dan oh, maaf, sepertinya saya memiliki kesalahan kan ya 0,5. Nah, dilihat bahwa kita sudah mendapatkan bahwa nilai A dan XI. Untuk memastikan, bisa dilihat bahwa nilai A dimulai dari 0, yaitu batas bawah, dan nilai XI diakhiri dengan 2, yaitu batas atas. Ini hanya untuk memastikan, tidak perlu bahwa mendapatkan nilai A dan XI yang benar. Setelah ini kita bisa mencari titik tengah dari kedua antara A dan XI. Atau saya bisa dengan X sebentar. Eh, di mana saya bisa langsung aja menggunakan median dari 0,25 dan setelah mendapatkan ini kita bisa memasukkan ke fungsi awal yaitu 3x kuadrat. Berarti fungsinya sama dengan bentar, keyboard saya error. Ya, bisa didapat. Kita tarik ke bawah dan bisa didapatkan semuanya. Untuk rumus akhirnya kan di sini H sigma dari FI setengah, berarti kita harus mencari sum dari semua nilai di atas. Kita mendapatkan nilai itu nilai hasil jumlah fungsinya. Setelah itu kita bisa langsung masukkan ke rumus persamaan umum di samping. Yaitu sama L sama dengan yaitu H itu stay 0,5 dikali eh, hasil apa itu sigma dari hasil fungsi tersebut yaitu 15,75 dan kita dapatkan hasilnya L sama dengan 7,875. Sepertinya penjelasan soal hanya sampai sini saja. Apakah ada tambahan dari Pak Agus? Sudah dihitung hasil empirisnya belum, berapa hasilnya? Sepertinya belum sih Pak, kalau untuk hasil empirisme. Coba dihitung dulu, coba. Itu kan integral dari 3x kuadrat ya? Iya, 8. 3x kuadrat kan berarti jadi berapa tuh?
Jadi Jadi X pangkat 3, X pangkat X 3, pangkat 3, 8. 8. Angkanya jauh ya? Jauh, tapi waktu saya coba eh apa ya? Kemarin saya coba menggunakan apa? Lebih mendekati, Pak. Ini mungkin karena soalnya aja mungkin 3x kuadrat terlalu terlalu simple soalnya tahu saya kan jika saya ntar juga ada soal lagi di contoh soal nanti integral hasil empirisnya juga berbeda dengan hasil L-nya. Cuman waktu saya coba-coba harusnya udah benar. Saya juga mengkonfirmasi menggunakan AI untuk hasil jawaban L-nya, Pak. Oke, sekarang coba piasnya dibanyakin. Biasa dibanyakin. Jadiin 10. Jadiin 10 piasnya. Jadi saya Otomatis kalau piasnya berubah, eh, mana? Banyaknya itu berubah dong, gak cuma 4 dong ya. iya. Coba dikebawain lagi itu. I-nya kan gak cuma 4, Oh, maaf iya ya, saya lupa. ya kan? Iya, Dikatanya dikat, pindahin ke bawah. Pindahin tempat lain lah. Ya, kita hapus dulu ini. ya, Langsung ke bawain aja berarti ya Pak semua. ya. Ya, coba dihitung lagi itu. Eh, lebih Nah, jauh ada yang lagi ya salah Pak. nih berarti. Ada Ada yang yang salah. salah berarti. Ada yang Hmm, salah. Harusnya berapapun banyak piasnya itu akan mendekati hasil yang 8 tadi. Ada yang salah nih berarti. hmm. Coba kelompok 4 kelas A bisa perbaiki. Lalu kelompok A kelas 4, kelompok 4 kelas A. Siapa yang bagian titik tengah? Kalau Pak, sebentar ya Pak. Saya dan Alisa, Pak. Gimana, Pak? Maaf. Ya, coba dicek ini. Harusnya kan banyaknya pias itu akan mempengaruhi keakuratan apa namanya? Hasil dengan empiriknya. Jadi semakin banyak pias, semakin banyak partisinya akan mendekati hasil dari empiriknya harusnya. Ini malah makin jauh hasilnya nih. Coba dicek Ya, ada Pak. kekurangan apa. Ya, sebentar ya, Pak. Apakah dari penentuan A-nya atau dari I-nya yang dari 1 atau dari bagian mananya gitu ya. Karena di sini kan A-nya berapa nilai awalnya? Nilai awalnya tadi nol. 0 ya, nilai awalnya 0 gitu ya. Harusnya kan XI-nya, XI kan A itu X0 ya. Lalu penambahnya per 0,2, betul. Benar. H-nya berapa? H-nya udah dihitung tadi benar, Hanya H-nya sudah 0,2, ini coba sudah dicek. 0,2. Dari 0 sampai 2 dibagi dengan 10 ya. Iya, 0,2, oke betul. Jadi kan penambahannya di situ itu sampai A-nya 4,5. Benar, 4,5. 4,5. Ini kayaknya Nah, apa salah di sini deh waktu saya tarik tadi ya. coba lihat A-nya. A-nya itu 0. Mm-mm. Harusnya Dapatin A, harusnya dapatin A itu gimana sih? Kok dapetin A rata itu? itu dari batas bawah, Pak, Iya, tadi. A. Itu kan A-nya 0. Di P, di kolom P kan A itu ya. Hmm. Ya, 0, 0,5, dapatnya 5, 0,5 itu. Oh iya, dikarenakan tadi tarik ke bawah jadi salah ya Pak. Harusnya dari sini diulang dari awal sini. Harusnya berapa itu? Harusnya di uh, Ayo, uh, berapa itu? Atau kelompok kelas A ada metode lain cara ngitungnya?
ini nggak wajar kalau nilai L-nya semakin besar kalau N-nya semakin besar, harusnya semakin mendekati. Harus cari X-nya dulu lagi berarti. Ayo. Harusnya ini akhirnya harusnya di 8. 1,8 ya. Berarti 0,2 Betul di kan? sini ya, Pak. 0,2. Nah, Iya. Di sini ya 0,2 coba. kita tarik ke bawah 7,98 udah mendekati ke Nah, 8, Pak. Iya. kedekat kan? Iya, Jadi tadi kata waktu saya tarik. salahnya di sini. Nah, Iya. jadi rumusnya itu harusnya di bagian A yang P berapa tuh? 0 ya. Yang 0,2 itu jangan tulis 0,2, tapi sama dengan XI-nya atas. Coba bikin. 0-nya benar nggak Berarti apa-apa. jadi ini sama dengan XI. Nah, gitu. Oh iya, baik. Jadi Tarik aja supaya 0,2. ya, jadi saya tarik dari sini ya. Jangan gitu. Jangan gitu. Yang 0,2 tarik aja ke bawah. Oh, tarik. Jangan. 0,2 tarik aja ke bawah. Nah, udah. Nanti Ah, begitu iya. Baik. XI-nya berubah, saya akan berubah semua. Coba diganti biasa jadi berapa tuh? Biasa ganti 20. N-nya jadi 20 misalkan. Nah, tarik lagi I-nya kan jadi 20. Jadi I-nya dulu. I-nya ganti 20. iya 20. Semuanya aja tarik berarti ya, Pak? Boleh, coba aja dulu. Potong di 20. Ya. Bapak, maaf Pak Agus. Ya, silakan. Saya mau nanya untuk penambahan aja sih Pak. Jadi kalau di kelompok kita itu untuk tabelnya ada I, lalu yang bagian A ini tuh dia XI, terus yang bagian XI yang ditulis secara angka di sini kita XI plus 1/2. Nah untuk penamaan Ya. seperti itu kita harus ikut, maksudnya kita tulis A aja atau yang XI? Enggak kok, sama aja. Prinsipnya sama aja. Sama aja. Sama Terima kasih, aja. Pak. Harusnya makin mendekati tuh. Coba lihat Ya, zoomnya. harusnya Salah makin nggak? mendekati. Zoomnya salah nggak, coba? 0,7. Dari saya sih sepertinya zoomnya sudah benar, Pak, atau mungkin salah. Oke. Coba ke atas, dipotong jadi N-nya 15 aja coba. 15 ya. Bentar, saya... Ya udah nggak usah, itu kan udah ada N15 ya udah ada. Oh iya. Tinggal tarik aja zoomnya jadi N15. Zoomnya ke 15. Coba balikin ke N-nya 10. Kok aneh? Karena saya ini dulu. Iya, mendekati, tapi kalau 10. Ya udah nggak apa-apa, sebentar lagi dulu ya. Jadi prinsipnya sih sudah tadi sama dengan kelas A sebenarnya, Elizabeth ya. Jadi intinya dalam membuat tabelnya ada batas awal, batas akhir tiap segmen gitu ya. Lalu dibagi dua, titik tengahnya itu akan dimasukkan dalam fungsinya, gitu kan ya. Yeah. Jadi yang kita butuhkan adalah X0 sama X1. Lalu diambil tengah-tengahnya. Kalau di sini Tabita bilang A sama XI, diambil nilai tengahnya XI gitu ya. Kalau di kelas A ngambilnya XI
sama XI plus 1, lalu ngambilnya titik tengahnya, sama prinsipnya. Yang jelas yang saya mau lebih fokus adalah bagaimana penambahan nilai A dan XI-nya, bagaimana penambahan nilai awal sama akhirnya. Kalau nilai awalnya 0, lalu nilai akhir adalah mana tadi? X0 ditambah atau A ditambah I dikali H gitu ya. Lalu maka nilai awal berikutnya adalah si XI yang sebelumnya. Gitu ya. Nilai awal berikutnya nilai XI sebelumnya seterusnya, sehingga nanti akan terjadi kesamaan antara XI untuk segmen berikutnya adalah XI plus 1 untuk segmen sebelumnya. Gitu ya. Coba ditandai yang 0,2 dan 0,2. Dikasih warna, Taraka. Yang ini, maaf. Ya, dikasih warna kuning, sama-sama warna kuning. Ya, dengan 0,2 warna kuning. Lalu 0,4 dengan 0,4 dikasih warna yang lain. Kurang kelihatan. Ya, yang warna terang aja, ya boleh. Nah, itu kan ya. Kalau di kelompok di kelas A, asumsi kolom P adalah XI, kolom Q adalah XI plus 1 gitu ya. Maka XI di iterasi kedua akan sama dengan XI plus 1 di iterasi pertama. Gitu ya, maksud saya tadi. Lalu XI di iterasi ketiga 0,4 akan sama dengan XI plus 1 di iterasi sebelumnya, XI kedua. Kalau di tabelnya Taraka ini, A di iterasi kedua akan sama dengan XI di iterasi pertama. Begitu ya. Lalu A di iterasi ketiga akan sama dengan XI di iterasi kedua dan seterusnya. Ya, jadi itu kelihatan tiap segmen akan saling beririsan atau di bagian XI atau XI plus satunya. Gitu ya. Oke, ada lagi Taraka yang sampaikan? Dari saya sepertinya cukup, Pak. Apakah Ya. langsung lanjut ke latihan soal? Ya, terima kasih. Silakan stop share dulu. Pak Minta Agus, saya tolong. boleh nggak Pak? Iya, silakan. Kalau pada rumus kita kan ada dicantumkan sampai N-1. Misalkan kita tahu Oke. di misalnya kita 20 nih. Itu harusnya sampai 20 atau sampai 19 aja, Pak? Karena tadi Coba tampilin coba. Coba share screen. Excel kita, Pak. Iya, Excel-nya atau di Excel tidak Excel. Coba Alisa boleh bantu share screen. Menurut saya ya Pak, kalau N-nya N-1 itu karena dimulainya dari 0. Karena I-nya itu dimulainya dari 0, jadi I-nya itu N-1 gitu. Kalau dari kelompok kami menafsirkan rumusnya seperti itu sih, Pak. Iya, sebentar saya cek dulu ya. Saya cek dulu di paparannya. Mana ya paparan? Oke, ini kelompoknya Rosita. Iya. Satu, ya. Iya. Nah, kalau kelompok ini kan mulai iterasinya itu dari 0 ya. Sehingga akan terlihat I-nya itu adalah I yang ya, betul. Ya. Untuk ini case-nya sama nggak apa namanya? Contoh soalnya. Enggak sih, Pak. Kita di sini soalnya hitunglah integral 1 per X plus 1 dx dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Oke, coba ke bawah. Bisa melihat Excel-nya. Ke bawah lagi. Ya, betul. Ya. Terus ke atas lagi. Ya. Tadi yang komentar mulai dari 0 siapa tadi? Alisa tadi, Pak. Ya, Alisa. Iya, nggak apa-apa. Prinsipnya sama kok. Nggak apa-apa. Coba buat membuktikan.
Nah, coba ini diganti fungsinya menjadi tadi berapa yang kelompok kelas B? Integral 0 sampai 2 untuk X 3X pangkat 2 ya. Coba diganti fungsinya ini. Sama nggak hasilnya? Di copy aja yang tadi, yang di contoh soalnya tadi itu, yang apa namanya, yang udah kalian kerjakan. Di Nggak usah copy bikin aja baru. Excelnya Alisa. Atau di ya di klik Nanti kanan, fungsinya copy double, diganti. ya diganti fungsinya itu aja kok. Alisa bingung nih, Alisa panik dia. Iya, sebentar. Ya ini ya itu. Excelnya punya Alisa di copy aja, nggak diganti fungsinya. Nah ini ya, oh jangan gitu, jangan gitu. Di klik kanan di sheet-nya, di consolnya, tulisan consol klik kanan. Nah, lalu copy mana copy? Copy, centang create copy, centang create copy. Nah, oke. Nah, itu yang tadi soalnya yang tadi di copy ke sini. Nah, ini di copy. Pindahin ke consol 2. Nah, itu hapus. Nah, kecilin. Nah, lihat masukkan nilai A, B-nya. A, B-nya A0, B-nya 2 gitu ya. Lalu H-nya kan otomatis, N-nya N-nya 4, pin 4. Ya, H A, B min A dibagi N. Ya, oke. Terus di mana tuh? Di ya nggak usah di atas dulu, belum selesai. Ke atas dulu. Ya, di B9 0, C9 0, ya D9 coba D9. Kenapa 0,25? D9, D9. Nah, coba dilihat rumusnya. Oh, D9 ini ya, setengahnya ya. Oke, di Iya, enter dulu. Betul, Pak. Di enter iya, dulu. Mas. Berarti yang C10. C10. C10 itu adalah yang ini ya, C9 tambah H ya. Oke, Betul, Pak. nah berarti rumusnya di E9. Rumus diganti. Nah, E9 diganti jadi rumusnya. Tadi berapa tuh? 3 dikali X. 3X pangkat 2, Al. 3 dikali X pangkat 2. Kali X, ya itu. Jadi tarik sampai berapa? 4. Nggak usah banyak-banyak. Berapa tadi? 4 ya? Iya tuh yang 9,1 sekian hasilnya. Dihapus aja dulu kali ya. Ya, sampai situ. Ya, ya betul. Totalnya jangan dihapus ya gitu. Ya, clear content. Nah, jumlahnya berapa? 9,3 ya. Kalau tadi yang Taraka berapa kalau 4 hasilnya? Tadi 7,8 ya tadi ya. Kalau 4 7,85 tadi, Pak. Harusnya sama Eh, ini hasilnya. 7,875, maaf. Harusnya sama. Atau tarik jadi 10 deh. Coba tarik bikin 10. N-nya 10, 10 pias.
Ya, atasnya diganti dulu. Yang N-nya diganti jadi 10. Sehingga penambahnya 0,2 ya kalau nggak salah. Ya, tarik tuh. Coba dijumlah. Tarik ke bawah. P19. Nah, ini beda nih hasilnya. Sebentar. Harusnya sama. Coba yang Taraka dilihat. Taraka lihat Excel ya. Coba ke atas sedikit. Saya memastikan nilai X atau A-nya sama apa enggak. Taraka? Tes maaf Pak, tadi saya off mic. Kenapa Pak? Eh, Nilai A di tabel Taraka Nilai dengan nilai X ke atas sedikit. Siapa namanya ya? Nilai X sama apa enggak? nilai A. Nilai A saya sama, bentar. Coba saya 0, cross check ya. 0,2, 0,4 dan seterusnya gitu ya. Iya, 0, Ya, terus 0,2. nilai XI setengahnya sama nggak? Oh, SI setengahnya salah Pak. Saya 0,2, X Beda. setengahnya 0,4. beda. Hmm. Kalau Nah, X XI setengah tadi setengahnya Petraka beda. itu kan dia harus ini Pak, harus apa namanya? Harus sama sebelumnya. Jadi yang X yang inter satu itu sama dengan yang ini. Oke, Hmm. sekarang dilihat. Nilai XI setengahnya coba dilihat di sini. Coba rumusnya di C. Ya, ya. Harusnya kan XI plus 1 dikurang XI dibagi 2. Betul ya? Itu apa C9? Harusnya kan harusnya C10 dikurang C9 dibagi 2. Kalau Silakan. Ini C9 ditambah setengah. Oh iya, paham. Iya. C9 ditambah setengah dikali C10 kurang. Iya, oke. Oke, enter dulu. Jadi ini ditambah setengahnya, oke. Ini tambah setengahnya, oke. Kalau Tanaka tadi XI dikurang X0 dibagi 2. Ini beda di rumus tengahnya ini. Coba dilihat lagi untuk teorinya. Rumus tengahnya itu apa? Saya tadi rumusnya untuk mencari XI itu langsung ke median sama dengan median di antara A sama XI itu. Itu di tengahnya, Maaf. Iya, saya paham maksud saya. Untuk ditranslate ke dalam Excel-nya itu berarti XI-nya saja dikurang A-nya dibagi 2 atau ada penambahan dari nilai awalnya. Coba kalau kalau yang silakan. dari kelompok saya Pak menafsirkannya si XI plus tengah ini itu merupakan titik tengah di antara dua segmen ini Pak. Jadi pakai rumus yang ada di Hmm, PPT tadi yaitu hanya itu XI min X0 dibagi 2. hmm. Ya, kalau yang kelas A ini eh, A ditambah eh, nilai tengah gitu ya, ya kan? Yang saya lihat kelompok berapa ya? Kelas 1 ya. Ini ya benar kelas A. Kelas A ini dari PPT-nya tulisannya untuk nilai tengah itu adalah X R plus setengah itu
Oh, acuan dari R-nya. Oke. A tambah R plus setengah dikali H. Oke. Kalau dari kelompok kelas yang B-nya, salah. Coba stop share kelas B ditayangkan yang paparannya. Bapak, Oh, ini ada. maaf. Ya, silakan. Tadi kayaknya kalau setengahnya dikurungin itu ngaruh deh, Pak. Jadi yang bagian C10 min C9 tuh masuknya ke kali 2, nggak kali setengah. Iya Bentar. gak sih? Oh, ini yang kelas B. Ini nggak ada penentuan nilai setengahnya dalam PowerPoint-nya. Coba lihat di kelas B. Bagaimana menentukan XI setengahnya? Bentar ya. Kelas B, mana kelas B? Hadir, Pak. Ini saya mau Ya, share screen itunya. udah, silakan. Sampai. Bagaimana menentukan XI setengahnya? Yang ini kan ya, Pak? Eh, Enggak, di PowerPoint-nya. Di Oh, PowerPoint-nya. PowerPoint. Maaf. Saya izin sebentar PowerPoint-nya dulu. nggak ada tuh menentukan nilai setengahnya. Nggak ada. Coba lihat. Nggak ada kan? Iya, nggak ada, Pak. Menentukan nilai XI setengahnya. Nah, oke. Coba back ke Excel-nya. Nih, bagus nih pertanyaan. Setengah, 3/2, 5/2, terus pasti nambah. Berarti ada satunya di situ. Ya, ya. Nih, angkanya bukan sama ini. Titik tengahnya 0,1, 0,3, 0,5, 0,7. Coba Alisa, sama nggak? Nih tengahnya. Di tengahnya. Alisa mana Alisa? Udah sama sih, Pak. Titik tengah Sama. isinya. Fungsinya sama nggak? Nilai fungsinya. 0,03 dan seterusnya. Sama nggak? Coba. Sama nggak? Sama juga, Pak. Hasil ujungnya 39,9. Coba. Jumlah fungsinya. Iya, betul. Mungkin tadi karena Di satu kan rumus yang L-nya berarti. iya. Ya, rumus L-nya. Ya, coba stop share, Taraka. Coba Alisa, share sheet. Ini biar clear dulu. Nanti prinsipnya pakai yang punya Taraka atau punya kelompoknya Alisa juga nggak masalah. Yang penting sama pencapaiannya. Ini, Nah, bedanya di mana ini? Kok bisa beda? ini saya jumlahnya sampai N yang ke min 1, tanggal sampai N10. Karena Ah, dimulainya ya, dari 0. betul. Ya, betul. Harus sampai admin 1 ya. Itu clear ya berarti ya. Tadi pertanyaan kenapa admin 1 di kelompoknya Alisa ya. Elizabeth, clear Elizabeth? Iya, Pak. Berarti kalau kita mulai dari 0 berarti sampai N-1. Tapi Admin kalau 1. mulai dari 1 bisa sampai nilai N-nya ya, Pak? Ya, betul. Kayak gitu. Ya. Pak. Oke, clear. Baik, silakan stop share. Alisa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah harus mulai kegiatan kayaknya. Wajah-wajah yang nampaknya masih ingin bertanya tapi sungkan. Baik, saya harus akhiri perkuliahan ini, tapi ini di PR-kan kelompok 4 kelas A ada 6 soal, betul ya? Ya,
kelompok 4 kelas B ada 3 soal, betul ya? Nah, biar genap, saya tambahin 6 jadi 15 soal ya. Ya, oke. Ramzi ketawa Ramzi itu. Kirain nambahin 1 pagi di 10 ya. Nggak, saya nambahin 1 aja jadi 10, nggak usah banyak-banyak ya. Nanti insya Allah ditambahkan 1 soal jadi 10 soal, silakan dikerjakan. Itu sebagai tagihan untuk tugas di pertemuan hari ini. Jadi minta maaf sekali harus diakhiri kuliah hari ini. Silakan kelompok 4 kelas B closing. Tadi yang buka kelompok 4 kelas A. Closing dulu. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelas A dan juga kelas B di materi integral. Maaf, Pak, sebentar. Ya, Di lihat materi dulu. integral Ya. Lupa, Pak. Di materi integral numerik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelas 1 kelas B plus dulu buat masing-masing teman-teman semua. Ya, nanti ketemu lagi pekan depan, harusnya aman. Tanggal 1 Juni ya? Libur ya? Iya, Waduh. Jadi kuliah pengganti itu libur, berarti. libur, Iya. cuti Waisak. Iya, saya tahu Ros, tenang aja nggak kuliah. Walaupun nggak ada yang merayakan, nggak usah kuliah, tanggal merah Ros. Saya Nggak mau merayakan, rugi deh. Pak. Merayakan lah. Gaya banget terus kita. Merayakan long weekend ya. Baik, kalau gitu pekan depan tahun dicari kuliah pengganti, saya available deh si Jumat sih harusnya ya. Tapi diatur lagi ya waktunya ya. Atau dilihat lagi timeline untuk perkuliahan semester ini, apakah memungkinkan nggak kuliah pengganti, apa harus ada kuliah pengganti, karena kan kadang karena akademik ditunjukkan hari liburnya ya, gitu ya. Jadi ini tugas yang dikerjakan, tapi diunggahnya H-1 tetap di tanggal H-1 Juni, berarti tanggal 31 Mei ya. Sebelum 1 Juni, karena memang ini seminggu ini harusnya aman untuk perkuliahan. Ya, oke. Cukup ya? Ada yang disampaikan lagi? Yang lain? Baik, kalau sudah saya akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf sekali banyak kekurangan hari ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Lanjut ya. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Selamat Waisak.